Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Uzuma pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang materi ibadah atau fikih. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Sebelumnya kita awali bersama dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi pada kesempatan pagi hari ini yaitu adalah tentang ibadah kurban. Apa saja ya yang ada dalam ibadah kurban? Yang pertama yaitu adalah pengertian kurban, macam-macam hewan kurban, kriteria hewan kurban. Yang kedua, jumlah hewan kurban, tempat dan waktu penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga adalah orang yang berhak menerima kurban, mustahik kurban, dan larangan bagi yang berkurban. Yang pertama yaitu adalah tentang pengertian kurban, macam-macam hewan kurban, dan kriteria hewan kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu mendekatkan diri, yang artinya mendekatkan diri. Sedangkan arti secara istilah adalah penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nama lain dari kurban adalah udhiyah. Orang yang berkurban disebut sahibul kurban. Perintah untuk berkurban disyariatkan pada umat Islam pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan disyariatkannya zakat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Ibadah kurban pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menyembelih putranya Nabi Ismail yang kemudian oleh Allah digantikan dengan domba yang sangat gemuk. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang perintah berkurban. Dalil tentang perintah berkurban yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selanjutnya adalah macam-macam hewan kurban dan kriteria hewan kurban. Macam-macam hewan yang bisa digunakan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah unta. Yang kedua, sapi atau kerbau. Yang ketiga yaitu kambing. Nah, selain ketiga hewan tersebut tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban. Apa saja ya kriteria hewan yang bisa digunakan sebagai hewan kurban? Yang pertama adalah hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban hendaknya dipilih yang baik. Kedua, hewan yang digunakan sebagai hewan kurban hendaknya yang besar, gemuk, dan bertanduk. Ketiga, hewan yang digunakan sebagai hewan kurban adalah hewan yang akan disembelih hendaknya telah cukup umur. Ketika unta setidaknya berusia atau berumur 5 tahun. Sapi setidaknya paling rendah berumur 2 tahun. Sedangkan kambing setidaknya berusia 1 tahun. Jadi ketika di masyarakat Jawa yang terjadi adalah ketika hewan itu sudah poel. Tetapi ketika dikembalikan ke syariat ajaran agama Islam ya, maka cukup berusia kalau kambing 1 tahun ya, kalau
kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, dan unta 5 tahun. Jadi kalau kambing itu biasanya kalau masyarakat Jawa bilangnya sudah powel ya, powel atau giginya sudah ada yang lepas, yaitu memang secara umur itu sudah di atas 1 tahun, jadi sudah selamat. Kemudian cacat pada hewan yang menjadikan hewan tersebut tidak bisa digunakan sebagai hewan kurban. Apa saja ya? Yang pertama adalah mata hewan buta. Kedua, hewan yang sakit. Ketiga, kaki hewan pincang. Keempat, badan hewan kurus kering dan tidak berdaging. Nah, ketika hewan yang dijadikan kurban ada cacat salah satu dari 4 tersebut, maka hewan tersebut tidak layak digunakan sebagai hewan kurban. Sampai di sini paham ya anak-anak semua? Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah jumlah hewan kurban, tempat penyembelihan kurban, dan waktu penyembelihan kurban. Jumlah hewan kurban: 1 ekor kambing bagi seorang yang telah dianggap cukup melakukan ibadah kurban. 1 ekor unta atau sapi atau kerbau adalah untuk 7 orang. Ketika 1 ekor unta boleh untuk 10 orang. Tempat penyembelihan hewan kurban yaitu boleh dilaksanakan di lapangan, halaman masjid, atau tanah lapang, atau tempat yang layak dijadikan tempat penyembelihan hewan kurban. Jadi jangan sampai di tempat-tempat yang ada kotorannya ataupun di tempat-tempat yang sudah terkena najis. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selanjutnya adalah mustahik kurban dan larangan bagi orang yang berkurban. Mustahik kurban artinya adalah orang yang berhak menerima kurban. Siapa saja di antaranya? Yang pertama, untuk kurban dimakan oleh sahibul kurban, untuk disodakahkan kepada para fakir miskin. Ketiga, untuk dihadiahkan kepada para sahabat, kolega, atau kenalan. Yang kedua, larangan bagi orang yang berkurban yaitu tidak memotong kuku kaki atau kuku tangan. Kedua, tidak memotong rambut. Nah, demikian anak-anak yang hebat materi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama tentang ibadah kurban. Ketika nanti ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung WA ke nomornya Uzuma. Kita akhiri bersama ya pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya Uzuma mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meski belajar dari rumah.